tiba-tiba gue ada ide gitu, pengen memberikan sesuatu kepada Indonesia. Budakna. Bos, maaf bos. Saya udah kemarin nggak jadi bos. Janjian jam berapa? Bos, maaf bos. Tadi biasa bos. Biasa. Untuk para penderita kanker, bukan begitu kan? Bagus ini. Nah, terus. Hai, udah lama nggak ngevlog. Terakhir ngevlog kan waktu di Inggris ya kemarin, yang waktu ke Najat. Saya punya sebuah project sama teman saya, namanya Opi. Terus Gary dan timnya, terus ada juga Jagat. Bikin project NFT. Nah, NFT namanya Ethereum Universe. NFT-nya art, bukan musik. Karena memang teman gue Opi ngajak gue tuh yang art gitu ya, NFT-nya, gambar. Seiring berjalan waktu, tiba-tiba gue ada ide gitu, pengen memberikan sesuatu kepada Indonesia, tidak hanya menciptakan, tidak hanya membuat sebuah NFT saja, cuman apa ya gitu, pengen ngasih sesuatu ke Indonesia. Akhirnya tercetuslah ide, kita pengen bikin beberapa gambar yang rare gitu, sekitar 4 atau 5. Terus si gambar rare itu gue kepikirannya tuh dijadikan bidding gitu. Jadi nah, mudah-mudahan 4 gambar atau 5 gambar itu yang di bidding itu oleh beberapa orang itu mencapai nilai yang cukup lumayan tinggi gitu, dan nanti kita kasihkan seluruhnya 100% untuk para penderita kanker. Kita Ethereum Universe itu akan nantinya disimpannya itu di OpenSea. Biasanya pakai ETH atau Ethereum. Nah, mudah-mudahan bisa ke bid berapa Ethereum gitu satu gambar, kan lebih bagus gitu ya. Semakin gede Ethereumnya ya semakin bagus lah. Jadi semakin banyak yang terbantu dengan project ini gitu. Nah, terus gue tuh mikir, siapa ya gitu untuk supaya lebih rame gitu ya pas saat biddingnya. Gue kepikir Raffi gitu, oh iya ya, Raffi aja gitu ya, kan dengan para sultan, teman-teman sultannya itu gitu. Mudah-mudahan mereka mau beramal pas ini bulan Ramadan lagi kan, mudah-mudahan jadi banyak berkah, banyak pahala, banyak rezeki, amin. Nah, gue kepikir Raffi deh. Nah, terus ya gue akhirnya telepon Raffi, terus Vi, gue ceritain lah gue punya project NFT bla 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 bla, terus pengen ngasih sesuatu untuk Indonesia. Ternyata Raffi menyambut banget. Ayo kang gitu. Ya udah, wah ini drama banget nih janjian sama Raffi. Udah, you know Raffi kan, jadwalnya waduh, bener-bener dia mah kayaknya nafas aja kerja deh gitu, bisa dijadiin kerjaan nafas tiap detik juga. Nah, tapi akhirnya udah berapa kali gagal. Hari ini akhirnya Raffi mau datang ke rumah gua nih untuk ngobrol-ngobrol. Ya wis, kita tunggu aja Raffinya. Budakna. Bos, maaf bos. Saya udah kemarin nggak jadi bos. Janjian jam berapa? Bos, maaf bos. Tadi biasa bos. Biasa, namanya juga laki bos. Ampun, ngeliat cewek cantik jadi nongkrong dulu. Enggak, sorry, berapa lamanya? Gagal? 2 kali gue nyanyian gagal. Enak aja 2 kali. 3 kali gagal. Maaf kan, kemarin saya harus ada urusan. Lagi saya asuh juga dia. Udah boleh masuk kan? Nyanyi. Si Gigi tadi mau ikut kan, cuman lama, nanti saya nungguin. Jangan lah. Nggak jadi lagi. Dari berapa ribu itu ada, cuman kita ciptain 4 atau 5 untuk para penderita kanker, bilang gitu kan. Bagus ini. Nah, terus ya udah, setuju. Nah, dibikinlah sama Gary dan tim. Gary punya tim juga, karena kan nggak mungkin lah kalau ngerjain sendiri ya. Gary punya tim 3 orang, jadi 4 orang sama Gary. Nah, itu bikinlah satu yang yang rare. Itu khusus buat jadiin bidding di lelang. Nah, terus makanya gue nelfon lu, kayaknya sih Raffi dan teman-teman sultannya bisa kali lah untuk beli ya. Siapa tahu bisa. Lu sama teman lu bisa sampai
apa yang namanya biddingnya sampai lumayan kan, semakin lumayan banyak, semakin banyak kita kasih yang bisa kasih ya, karena salah satunya gini, karena salah satunya gue pengen ngasih ke Yayasan Penderita Kanker Lafting itu payudara. Nah ternyata mereka tuh sangat membutuhkan, mengobati kanker itu kan susah, wah mahal gitu ya. Nah akhirnya si Lafting itu punya ide bahwa pencegahan. Nah jadi dia setiap tahun USG payudara anak-anak SMA. Jadi di dini yeah. Gitu. Nah itu tuh kan biaya USG itu kan tidak terlalu mahal, tapi kan air ribuan mah kewe mahal gitu kan. Yeah. Nah mereka tuh seperti itu. Nah makanya nanti kalau misalnya uang itu terkumpul, sebagian buat Lafting, sebagian lagi gue sih pengennya ngasih ke Pita Kuning, Yayasan Kanker Pita Kuning kan si Panji Pragiwaksono. Gue udah telepon juga sama Panji. Gitu idenya. Jadi kapan kira-kira nih? Nah, gue balikin ke lu, orang gue mau bikin vlog ini aja gagal 3 kali. Sorry kan. Biasa ini aja. Oh, atur Raffi gila juga. Edan jadwalnya edan pisan kira-kira tuh. Gue bilang tadi napas aja dia mah kerja. Ya udah, jadi baiknya sih berapa lama kira-kira NFT-nya itu bisa jadi? Oh, udah jadi. Udah jadi. Gimana kalau mau lebaran ini? Sebentar. Matiin dulu. Kita bisa lakukan ini mendekati Idul Fitri. Wah, iya nggak? Jadi pas Idul Fitri kita bisa berikan kepada Ustadz. Jadi nanti siapa tahu orang yang punya rezeki berlebih lagi nonton ini, nanti kita mendekati atur misalnya minggu-minggu keempat sudah mau mendekati Lebaran. Itu kan ada 4 NFT kan. Jangan langsung satu. Oh jadi satu. Iya. Oh boleh juga kau. Lebih baik mendingan kita nanti kita bareng-barengin aja, misalnya sama yang Rans juga. Misalnya kalau mau live-in kan pakai live Instagram. Iya boleh. Nanti pakai ini bisa saya kalau pas saya lagi syuting kan bisa Nagita sama bisa Kang Arman sendiri bisa. Pokoknya nanti kita ramekan supaya, atau bisa kita bagi kalau 4 misalnya 2 sebelum Lebaran, 2 sesudah Lebaran. Boleh. Atau ya kalau misalnya cepat memang ini ternyata orang-orang tergerak hatinya banyak, kalau mau dihabiskan banyak juga 4 boleh. Boleh, ya siapa tahu ada. Gimana guys? NFT-nya bagus kan? Nah ini kita lihatin lagi nih yang tadi nih. Tuh. Nah, jadi itu ada kita tadi mau disumbangkan sama Kang Arman. Ini hajatnya Kang Arman, kita hanya bantuin aja. Yang Pita Kuning buat yayasan. 2 sama Lafting, 2 Lafting. Bagus juga kan, jadi mudah-mudahan di libur lebaran ini kan, ya ini kan banyak COVID juga udah turun lah. Betul. Orang kan masih bisa menikmati, seenggaknya kalau ada rezeki itu kan. Betul. Kalau disumbangkan ke mereka pun ya siapa tahu bisa makan-makan sama keluarganya ataupun apa. Bagaimana Kang Arman? Setuju banget. Gue serahin ke lu, maksudnya nanti bidinya tuh gimana gue serahin ke lu. Kalau misalnya gue nggak ini, Gigi juga pasti mau. Maksudnya Nagita, Gigi sama yang Lafting. Betul, Gigi ya pas ya. Benar. Nagita tuh sebenarnya lebih bagus image-nya dari iya. Nanti kalau misalnya itu bisa juga kan, kalau misalnya kita misalnya kan orang-orang nih biasanya kalau buka puasa mereka kan tarawih, gak maleman tuh. Boleh. Tarawih lah. Ya benar. Tarawih. Pasti asik tuh, banyak. Pasti malam-malam kan orang. Nah sekarang gini, ini sih yang ada di pikiran lu, si biddingnya itu teman-teman lu atau buka umum? Ini kita buka dulu, tapi nanti teman-teman yang diundang, ya, teman-teman yang itu memang bro, ini gua misalnya nih, gua di tanggal sekian nanti ini ada bidding nih, ini hajatnya Kang Arman, nanti kita kasih tahu hajatnya ini buat ada NFT, memang ini buat kita sumbangkan ke yayasan kanker jam sekian. Ini kita nanti bro ikut aja dong di jam segitu masuk. Jadi kita buka buat siapa tahu kan, tapi kita umum pun siapa tahu ada masyarakat umum pun yang lagi dapat durian runtuh rezekinya banyak, dia pengen sumbang, pengen sodako kan bisa juga. Betul. Kalau pas gue lagi bisa sama gue, kalau enggak sama Nagita. Jadi nanti atur tempatnya mah bisa, mau di mana aja. Bebas kan. Di studio Ran juga bisa. Jadi benar-benar kita bidding jam sekian. Ayo ini NFT, tapi ini kita kasih lihat lagi nih, kasih lihat terus. Nanti kalau misalnya udah tayang, minta gambarnya juga di Instagram saya juga bisa posting. Iya. Posting. Bisa tuh.
Jadi kalau misalnya memang kenceng, ya udah di minggu terakhir aja. Biasanya kan orang udah THR kan, udah tahu deh ini juga buat lebaranan kan, 4 untuk siapa tahu dapat terkumpul dari 4 banyak kan. Amin bisa. Mantep Pak nih. Wah, gawat. Gila kan? Iya, otak gua masuk. Jadi perusahaan lu tuh berapa sekarang? Ya, biasa. Jadi gitu. Jadi Kang Arman menelpon aku, ada hajatnya ternyata punya niat yang mulia. Jadi Kang Arman bilang gue mau bikin NFT tapi gue nggak pengen cuman buat jualannya di duit aja, tapi dia pengen berguna. Gitu. Nah, gue juga ini ada satu lagi. Jadi kan kalau ini mah 4 gambar rare, kan? Kalau itu mah khusus lah rare gitu ya. Nah, tapi dari seluruh penjualan yang nanti NFT kita namanya Ethereum Universe si NFT kita tuh. Si Ethereum Universe itu insya Allah misalnya sold out. Nah itu dari situ juga kita sisihkan sekian puluh % untuk beasiswa para ilustrator di Indonesia. Animator. Jadi itu beda lagi animator. Bisa. Illustration. Oh bagus. Beda lagi itu mah, bukan dari ini, tapi itu dari seluruh penjualan sekian puluh % kita sisihkan untuk para ilustrator yang kurang mampu, karena ilustrator kita wah gokil. Frans punya animator 300 orang. Harus kalau animator tapi mah 100-an. orang Indonesia. Banyak kan mana? Jogja, Bandung, Jakarta. Semarang ada 150-an, di Jakarta ada 100-an. Nah itu ya makanya jadi kita juga pengen ada jadi tetap ada beasiswa. Bagus. Jadi based on itulah yang ini. Buat para teman-teman yang punya kelebihan rezeki yang bisa membagi rezeki buat teman-teman dari Kang Arman yang nanti mau disumbangkan dari teman-teman Pita Kuning, Laughing. Itu mereka penderita kanker ya. Ya mereka pun kan juga kalau bahagia kita kasih rezeki dari kita juga, insya Allah yang membalas. Amin. Tetap tunggu tanggal mainnya. Kapan? Minggu terakhir aja puasa ya? Ya, non pisan ya. Mantap. Siap bos. Ya, selesai udah vlognya mengenai nanti yang pelelangan buat NFT yang buat para penderita kanker ya. Tapi ini gue cuma sebelum tutup vlog ini ada gue mau cerita mengenai Raffi aja. Gini. Kalau gue perhatiin ya, Raffi itu kenapa rezekinya banyak? Dia orang, bukan karena dia teman gue udah lama, tapi dia orang yang tidak pamrih. Sekelas Raffi kalau menurut gue sekarang ya, bukan Raffi yang dulu ya, bukan Raffi yang misalnya waktu pertama kali dia main film atau jadi host di TV dan sebagainya. Ini sekelas Raffi yang sekarang, kalau menurut gue dia tuh udah menjadi konglomerat. Udah jadi seorang konglomerat dalam usia muda. Cuman karena image Raffi adalah pembohos, pernah nyanyi, main film, jadi mungkin orang tuh silap gitu bahwa dia tuh ya udah entertainer gitu. Sebetulnya sekarang tuh dia udah buat gue udah sekelas pengusaha yang hebat, konglomerat gitu. Nah itu tuh tidak berubah sama sekali. Di taraf Raffi itu bisa aja kalau menurut gue ya berubah gitu, ngerti nggak? Berubah jadi ya gue bos lah sekarang, gue anak buah gue sekian ratus orang, bla 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 dan sebagainya. Ini tuh enggak, Raffi itu senimannya kuat, tulus gitu. Dia tuh tidak melihat bahwa gue sekarang udah di taraf ini dan sebagainya, enggak. Nah itu yang gue lihat bahwa kenapa Raffi kayaknya rezekinya tuh lancar gitu, terus disenengin sama banyak orang. Dia memang tulus orangnya, tulus banget. Salut gue, respect gue sama Raffi. Mudah-mudahan lelangnya nanti kita berjalan lancar dan mendapatkan uang banyak untuk para penderita kanker. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian vlog saya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya, Arman Maulana. Bye. Kita berdua pun